Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan seluruh jajaran direksinya, Pak Garit, Pak Salamun, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap karyawan RSA Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam sebuah forum yang cukup mulia, yaitu forum tentang keilmuan, dan nanti kita sama-sama harapkan apa yang kita kaji dan apa yang kita dalami ini memperkuat dan mengupgrade keilmuan kita tentang al-Islam dan kemuhammadiyaan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk materi Baitul Arqam di kesempatan atau di hari yang pertama, kita akan mencoba membahas tentang manhaj tarjih. Insyaallah manhaj tarjih ini kita kaji selama 4 pertemuan. Dan kenapa kok manhaj tarjih itu penting? Ya, sebagaimana yang tadi disinggung oleh Bapak Direktur tadi, bahwasanya paham keagamaan Muhammadiyah itu secara metodologi itu kita bisa lihat di dalam manhaj tarjih. Nanti secara produk itu ada di tarjih. Apa saja produk tarjih nanti kita akan coba kaji dan kita coba dalami. Tapi yang pertama, ketika kita bicara tentang manhaj tarjih, ini Bapak dan Ibu sekalian, coba diangan-angan sebentar ya. Maksudnya penting untuk kita pahami. Ada istilah manhaj tarjih. Manhaj, kemudian yang kedua apa? Tarjih. Manhaj itu secara kebahasaan atau linguistically itu artinya metode. Artinya apa? Metode. Jadi manhaj itu metode secara linguistically atau secara etimologi. Kemudian yang kedua tarjih. Tarjih itu memilih sesuatu yang kuat, memilih sesuatu yang kuat. Sesuatu yang kuat itu disebut ar-rajih. Disebut apa? Rajih atau ar-rajih. Itu yang kuat, maksudnya nanti kita jabarkan. Yang tidak kuat itu ditinggalkan. Itu disebut apa? Marjuh. Disebut apa? Marjuh. Jadi ada rajih itu yang kuat, marjuh yang tidak kuat. Maksudnya apa? Kita lakukan tarjih itu ketika kita nanti menemukan dalil-dalil yang kontradiksi, dalil-dalil yang kontradiksi. Pokoknya jenengan dengerin saja itu. Nanti diskusinya belakangan dicoba dipahami. Intinya apa? Jadi tarjih itu mencoba memilih dalil yang kuat dan kita tinggalkan dalil yang tidak kuat. Berarti tarjih itu dilakukan ketika terjadi kontradiksi di dalam dalil-dalil syar'i atau tek-tek keagamaan. Tek-tek apa? Keagamaan. Dan bagaimana maksudnya? Ketika ada dalil baik dari Quran dan Sunnah yang itu kontradiksi,
Tapi harus dengan catatan, kontradiksi itu berdasarkan pemahaman kita yang cukup terbatas, tapi bukan dalam pandangan Allah atau Rasulnya, karena tidak mungkin dalam pandangan Allah dan Rasulnya, dalil Quran atau dalil Sunnah itu terjadi kontradiksi. Ketika terjadi kontradiksi, berarti Al-Quran atau Sunnah gagal menjadi apa? Sumber hukum. Al-Quran wahyu, Sunnah wahyu, maka wahyu itu tidak boleh kontradiksi. Tetapi dalam pandangan kita yang sangat terbatas, itu bisa jadi melihat Quran atau melihat Sunnah itu seolah-olah terjadi kontradiksi. Maka ada 4 langkah yang dilakukan. Yang pertama, thariqatul jam'i wa tawfiq, melakukan sinkronisasi atau rekonsiliasi. Maksudnya apa? Dua dalil yang seolah-olah kontradiksi kita harmoniskan, kita sinkronkan sehingga apa? Dua-duanya bisa diamalkan. Sebuah contoh ya. Misalnya ada dalil hadis yang bicara tentang apa? Doa iftitah. Yang satu bilang Allahumma ba'id, ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Yang satu doa iftitahnya Nabi itu wajjahtu, itu rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim an Abi Thalib, dari Ali ibn Abi Thalib. Ini kan dua-duanya hadisnya sahih. Maka kita coba paham yang diajarkan oleh Nabi itu dulu Allahumma ba'id atau wajjahtu. Karena dua-duanya itu bisa diharmoniskan, bisa disinkronkan, maka kita lakukan awal al-jam'u wa taufiq. Berarti dua dalil ini tidak usah dipertentangkan, tetapi keduanya bisa diamalkan, Bagaimana cara mengamalkannya? Berarti terkadang kita pakai Allahumma ba'id, terkadang pakai wajjahtu. Makanya di HPT kita, Bapak dan Ibu sekalian sudah punya ya? Sudah atau belum? Berarti kalau yang belum, paling nggak tahu ini bukunya ya. Nanti setelah tahu ya belilah gitu. Cukup murah ini, kira-kira 60.000. Masa karyawan RSA kok nggak punya HPT? Malu-maluin kalau nggak punya ya. Ya, betul ini malu-maluin. Nah, makanya di HPT kita Shalah 1929 Muhammadiyah mengatakan doa iftitah itu yang pertama apa? Allahumma ba'id, yang kedua wajjahtu. Itu yang disebut apa? Thariqatul jam'i wa taufiq. Dua dalil yang kontradiksi diharmoniskan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika tidak bisa diharmoniskan, artinya diamalkan kedua-duanya, itu baru ditarjih. Baru apa? Ditarjih. Contohnya, misalnya tentang dalil qunut ya. Ada satu hadis yang menjelaskan Nabi itu qunut nazilah ketika terjadi apa? Pembunuhan para sahabat di tempat namanya Bi'ri Ma'unah. 1 bulan penuh, syahran mutatabi'an, tsumma tarakah, kemudian Nabi meninggalkan qunut. Tapi setelah Nabi meninggalkan qunut, itu bagaimana status qunutnya Nabi di sholat subuh? Ada 2 hadis. Yang pertama mengatakan Nabi tetap qunut di sholat apa? Subuh, sebagaimana apa? Madzhab Syafi'i. Yang satu bilang Nabi sudah meninggalkan, sebagaimana madzhabnya Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Berarti 4 madzhab itu Bapak dan Ibu sekalian. Yang bilang qunut siapa? Madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki. Bedanya apa? Kalau madzhab Syafi'i itu qunutnya pada waktu i'tidal. I'tidal itu apa? Setelah sami Allahu liman hamidah kita tegak lurus. Tapi kalau madzhab Maliki itu qunut subuh, tapi dilakukan sebelum rukuk. Berarti baca surat, terus baca qunut, baru rukuk. Dua-duanya menganggap apa? Qunut subuh itu sunnah. Tapi kalau madzhab Abu Hanifah dan madzhab Hambali atau Hanabilah menganggap
syariatkan. Intinya ada dua dalil yang kontradiksi. Yang satu menegaskan Nabi itu kunut pasca pembunuhan 70 sahabat di sebuah tempat namanya Bi'r Ma'unah. Yang satu bilang meninggalkan. Maka dua dalil yang kontradiksi ini harus ditarjih. Harus di apa? Ditarjih. Ditarjih apa tadi? Dipilih mana yang kuat, yang disebut dalil rajih. Ditinggalkan dalil yang tidak kuat disebut dalil marju. Berarti kalau di Muhammadiyah dipilih kunut atau tidak kunut? Tidak kunut. Berarti dalam kajian Muhammadiyah yang rajih tidak kunut. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i pilihku kunut. Nah, istilah tarjih kita itu berasal dari sini. Berarti tarjih itu dilakukan ketika dua dalil kontradiksi dan satu dengan yang lainnya tidak bisa diharmoniskan. Bisa dipahami atau enggak? Pokoknya diangan-angannya. Yang ketiga, ketika dalil kontradiksi itu ditemukan sejarahnya atau kita bisa melacak tentang historitasnya, kapan yang muncul belakangan, kapan yang muncul awal, atau ada dalil lama, ada dalil baru. Maka dalil baru itu menghapus atau merevisi dalil yang lama. Itu disebut apa? An-nasakh. Disebut apa? Nasakh. Kalau bahasa Inggrisnya abrogation. Ada nasikh, dalil yang menghapus, mansukh, dalil yang dihapus. Contohnya apa? Dalil tentang ziarah kubur. Nabi bilang apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kamu melakukan ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang apa? Ziarahlah. Berarti ada dalil yang melarang. Tapi dulu dalil yang baru apa? Memerintah. Kalau ada perintah, ada apa? Ada apa? Perintah, ada imperatif jatuh setelah larangan. Itu memberi faedah apa? Makna kebulian. Kalau jenengan melarang anaknya, le ojo mangan apa? Tempe. Tapi jenengan terus apa? Le makan tempe karena bergizi. Berarti ketika jenengan sudah perintah menjadi apa? Boleh. Nah, itu contoh nasakh ya. Berarti kayak ziarah kubur dulu dilarang, sekarang boleh. Kalau tidak, itu ditempuh tawakuf. Tawakuf itu apa? Berhenti melakukan kajian sampai kita menemukan dalil yang memuaskan. Itu kalau apa tadi? Istilah tarjih dalam disiplin ilmu usul fikih. Ini berat atau enggak, Bapak dan Ibu? Bisa ditangkap ya? Soalnya saya bicaranya di depan karyawan LSI, bukan di depan mahasiswa nanti atau di depan santri bisa mengikuti secara mudah. Itu secara apa tadi? Asal usul istilah tarjih. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tarjih di dalam Muhammadiyah itu sebenarnya apa? Sama dengan ijtihad. Sama dengan apa? Ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu upaya untuk menggali hukum dari Quran dan Sunnah, baik hukumnya itu ada teksnya secara tekstual maupun tidak. Itu yang disebut apa? Ijtihad gitu. Dan berarti kalau tarjih di lingkungan Muhammadiyah itu maknanya apa? Ijtihad. Ijtihad itu apa? Berupaya untuk menggali hukum terhadap sebuah kasus, baik kasusnya itu nanti ditemukan dalilnya secara tekstual dari Quran dan Sunnah maupun tidak. Itu istilah apa? Ijtihad. Tapi tarjih dalam Muhammadiyah artinya ijtihad ya. Nah sekarang manhaj tarjih itu apa? Manhaj tarjih itu kembali tadi ada manhaj, ada tarjih. Manhaj itu metode, tarjih kalau di lingkungan Muhammadiyah sama dengan ijtihad. Berarti metode yang ditempuh oleh majelis tarjih di dalam upaya melakukan ijtihad berdasarkan dalil Quran dan dalil apa? Sunnah. Itu secara mudahnya semacam itu. Tapi kalau secara terminologi yang lebih spesifik, yang disebut manhaj tarjih itu apa? Suatu sistem yang membuat seperangkat wawasan, semangat atau perspektif
yang kedua sumber, yang ketiga pendekatan, yang keempat prosedur teknis atau metode tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjian. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sekedar perbandingan ya. Jadi kalau di Muhammadiyah metode penggalian hukum disebut apa tadi? Manhaj apa? Manhaj tarjih. Itu kalau di Muhammadiyah. Kalau di NO itu berdiri tahun berapa? 26. Forum ilmiahnya disebut Bahsul Masail atau sekarang LBM ya, Lembaga Bahsul Masail. Tapi metode ijtihadnya, meskipun NU sudah melakukan Bahsul Masail 1926 itu metode ijtihadnya itu baru dirumuskan 1996, namanya sistem pengambilan keputusan hukum. Ini di NU namanya apa? Sistem pengambilan keputusan hukum. Kemudian kalau kita lihat di MUI itu apa? Majelis Ulama Indonesia yang berdiri 1975. Ada komisi fatwa. Komisi fatwa itu yang tugasnya apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada MUI. MUI itu punya produk yang disebut apa? Fatwa MUI. Nah, metodenya itu namanya pedoman penetapan fatwa. Metode pedoman penetapan apa? Fatwa. Itu mulai dirumuskan 1986, 1997, kemudian 2001. Kemudian di Persis itu apa? Persatuan Islam. Tokohnya yang paling terkenal siapa? Ustadz Hasan Bandung atau Hasan apa? Hasan mana? Bangil. Punya buku namanya Pengajaran Sholat, soal jawab Hasan. Itu buku yang cukup populer. Dulu orang-orang Muhammadiyah itu ya bacaannya buku-buku Hasan. Sebelum kita di tarjih memiliki banyak buku ya. Tapi kalau sekarang produk tarjih sudah cukup banyak. Di Persis yang berdiri tahun 1923 itu ada namanya Dewan Hizbah. Metode penggalian hukumnya namanya Turukul Istinbat. Ini dirumuskan tahun 1996. Berarti kembali ke kita ya, ke pembahasan kita. Berarti manhaj tarjih itu apa? Metode penggalian hukum yang ada di dalam Muhammadiyah. Teorinya itu di manhaj tarjih, produknya itu di HPT atau di fatwa tarjih. Kemudian kita bahas tadi Bapak dan Ibu sekalian, tarjih itu apa tadi? Tarjih itu bisa mentarjih dalil atau mentarjih apa? Madhab. Pendapat yang rajih atau dalil yang rajih itu yang kita pedomani atau yang kita amalkan. Pendapat yang marjuh kita tinggalkan. Itu. Yang kita tarjih apa? Dalil atau pendapat. Misalnya kunut tadi. Kalau dalilnya berarti kita pilih misalnya cuma madhab dalil yang tidak kunut. Kalau madhabnya, madhab 4 tadi kan punya pandangan dalam masalah kunut tadi. Madhab Maliki, madhab Syafi'i mensunahkan kunut. Madhab Hanafi kemudian madhab apa? Hambali tidak mensunahkan kunut. Berarti kalau di Muhammadiyah lebih cenderung kepada madhab Hambali atau Hanafi dalam konteks apa? Kunut. Kemudian tarjih di Muhammadiyah itu juga ijtihad jama'i. Ijtihad apa Bapak dan Ibu sekalian tadi? Ijtihad apa? Upaya untuk menggali hukum dari Quran dan Sunnah. Ini jenengan keren loh. Ini levelnya sudah nggak awam lagi. Diajak apa? Bagaimana menyimpulkan dalil dari Quran dan Sunnah. Di Muhammadiyah ijtihadnya itu ijtihad jama'i. Ini jenengan catat penting. Ijtihad apa? Jama'i. Ijtihad jama'i itu apa? Ijtihad kolektif. Ijtihad apa? Kolektif. Artinya di Muhammadiyah ada lembaga yang disebut Majelis Tarjih dan Tajdid. Maka lembaga ini atau majelis ini melakukan ijtihad secara jama'i. Secara apa? Jama'i. Nanti kalau putusan itu digodok, forumnya namanya Munas, Musyawarah Nasional
itu. Biasanya 5 tahun dilakukan minimal sekali. Kemudian juga ada fatwa tarjih, yaitu jawaban majelis tarjih terhadap apa? Fatwa-fatwa yang diajukan kepada majelis tarjih. Dan ijtihadnya itu jama'i. Artinya jama'i itu apa? Kolektif. Kenapa kok melakukan ijtihad jama'i? Yang pertama, karena kita susah menemukan orang yang memiliki keahlian dalam satu bidang atau dalam berbagai macam bidang secara komprehensif. Dan ijtihad majelis tarjih itu melibatkan banyak pendekatan, termasuk pendekatan burhani, ilmu pengetahuan, sehingga majelis tarjih ketika bicara yang fatwa yang berkaitan dengan, misalnya dulu di Ramadan yang lalu kita bicara bayi tabung, itu harus 2 pendekatan, tidak hanya dalam perspektif Islam tapi juga bagaimana perspektif dunia kedokteran, sehingga matching itu apa? Integrasi, interconnected, saling berhubungan. Tidak mungkin bicara bayi tabung tapi dalam satu perspektif. Bicara tentang fatwa-fatwa ekonomi juga semacam itu, tetap melibatkan pakar ekonomi gitu. Nah, sehingga ijtihadnya itu apa? Jama'i. Karena tidak mungkin ditemukan orang yang satu menguasai segala bidang. Misalnya saya di dalam bidang ilmu agama oke, tapi kalau saya ditanya tentang fatwa berkaitan dunia kedokteran, kan saya harus kaji juga. Tidak bisa menggunakan perspektif saya saja, nanti akan melahirkan fatwa yang tidak kontekstual dan cenderung apa? Berbahaya kan gitu. Oke. Nah, karena ijtihad Muhammadiyah jama'i, berarti di Muhammadiyah tidak ada pendapat perorangan. Makanya penting Bapak dan Ibu sekalian, pendapat kita itu yang ada di HPT secara kolektif. Sehingga pendapat Kiai Muhammadiyah itu kalau bertentangan dengan HPT, ya berarti itu hanya pendapat pribadi, tapi bukan pendapat organisasi. Makanya penting kita kembali pada HPT supaya dalam persoalan itu kita jelas acuannya. Ini hanya pendapat tokoh Muhammadiyah, misalnya Ustadz atau Kiai Muhammadiyah, atau memang pendapat organisasi. Yang dipakai itu pendapat jama'i atau pendapat apa? Ijtihad jama'i tadi, sesuai dengan HPT atau fatwa. Karena fatwa dan HPT itu apa? Prosesnya melalui ijtihad apa? Jama'i. Sehingga ijtihad jama'i itu melahirkan HPT, Pak. HPT itu apa? Himpunan Putusan Tarjih. Ada berapa jilid Bapak dan Ibu sekalian? Berapa Bu? Jenengan di rumahnya punya berapa jilid? Berapa Bu? Berapa Bu? Kok nggak ada yang jawab sih? Jawab saja lah, salah nggak apa-apa Bu. Berapa? 3. Berapa Bu? 3? Belum ada. Ya Allah, belum ada. Yang sini punya berapa HPT Bapak Bu? Yang sini. Berapa Bu? Belum ada juga. Yang sana? Sepakat belum ada. Oh, 1. Jilid berapa Bu? Jilid berapa? Oke, yang bapaknya punya HPT berapa jilid? Berapa Pak? Punya berapa HPT berapa jilid? Belum ada juga ya? Belum ada? Ada atau belum ada? Belum, ya itu jujur aja ya. Berarti di Muhammadiyah HPT sudah punya 2, HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. Dan jilid 2-nya mana? Belum dipublikasi karena ada beberapa notulen rapat yang belum ditemukan. Yang mudah-mudahan ke depan bisa dipublikasi. HPT itu jadi pedoman. Dan itulah yang disebut dengan fikih Muhammadiyah. Ya berarti kalau kita coba lihat hubungannya ya, manhaj tarjih itu metodologi sama dengan usul fikih. Bapak dan Ibu sekalian, bedanya fikih dengan usul fikih apa? Kalau fikih itu hukum yang sudah
instan, sudah jadi, sudah berbicara ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini apa? Mubah, ini apa? Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, 5 hukum itu ya. Itu yang disebut apa? Fikih. Tapi metodenya, teori hukumnya namanya usul fikih. Nah sekarang berarti kalau manhaj tarjih sama dengan usul fikih. Kemudian HPT itu produk hukumnya, itulah yang disebut fikih Muhammadiyah. Berarti kalau berdasarkan disiplin ilmu klasik ya, kalau manhaj tarjih itu sama dengan usul fikih, tapi kalau fikih itu sama dengan HPT kita sama dengan fikih Muhammadiyah. Bisa dipahami ya? Kemudian manhaj tarjih tadi melahirkan HPT. HPT inilah yang disebut dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Oke, bisa diikuti nggak? Bisa ya? Oke, berikutnya referensi ketarjihan itu ada 10 buku Bapak dan Ibu sekalian. Ini minimal yang jenengan bisa koleksi atau miliki. Ini penting ya. Jadi kalau jenengan ingin tahu bagaimana paham keagamaan Muhammadiyah, paham keagamaan Muhammadiyah itu sudah dirumuskan dan rumusannya itu didokumentasikan di dalam 10 buku. Ini minimal buku yang jenengan miliki. Yang pertama HPT. HPT ada 2 tadi. HPT jilid 1 itu yang tengah itu ya, yang hijau ini. Tapi milik saya biru. Kemudian HPT jilid 3 ini yang ada tulisannya 3 ini. Ini cukup tebal. Ini namanya HPT. Kemudian fatwa itu bukunya namanya TJA. TJA itu apa? Apa Bu TJA apa? Tanya jawab agama. Berarti kita di Muhammadiyah ada HPT, himpunan putusan tarjih, ada TJA, tanya jawab agama. Jumlahnya 8, jilid 1 sampai jilid 8. Yang HPT itu putusan, yang TJA itu fatwa. Sekarang bedanya putusan sama fatwa apa? Kalau putusan itu hasil dari muktamar atau musyawarah nasional. Artinya melibatkan seluruh ulama Muhammadiyah yang diutus di muktamar atau di munas tersebut. Kalau fatwa itu jawaban tim fatwa tarjih. Jadi di majelis tarjih pusat itu ada namanya tim fatwa atau divisi fatwa dan pengembangan tuntunan Islami di sana sekarang. Mereka melakukan sidang setiap hari Jumat. Biasanya sidangnya dilakukan sidang fatwa itu setelah sholat Jumat. Yang disidangkan apa? Pertanyaan yang masuk kepada redaksi Suara Muhammadiyah dulu. Kalau sekarang jenengan bisa mengajukan pertanyaan kepada majelis tarjih secara online, bisa dilihat di web fatwa tarjih. Nanti di sana ada kolom untuk menyampaikan pertanyaan. Nanti sama tim fatwa tarjih itu dirumuskan jawabannya, kemudian disidangkan, namanya sidang fatwa. Setelah disidangkan muncul sebuah jawaban. Nanti jawabannya dipublish di SM. SM itu apa? Suara Muhammadiyah. Di situ ada rubrik tanya jawab agama. Tanya jawab apa? Agama. Itu berarti fatwa tarjih. Dari jawaban ini Bapak dan Ibu sekalian, itu dikumpulkan, kemudian dipublikasikan menjadi buku namanya TJA. Nah sekarang sudah punya 8 jilid. Berarti TJA itu dulu asalnya apa? Di kolom tanya jawab agama yang ada di SM, kemudian dipublikasikan menjadi buku namanya TJA. Nah kita di Muhammadiyah nih Bapak dan Ibu sekalian, referensi kita minimal 10 ini. Kalau kita 10 buku saja belum punya, ya gimana kita betul-betul memahami paham keagamaan Muhammadiyah? Minimal 10 buku, meskipun di Muhammadiyah masih banyak buku-buku yang lain. Berarti HPT berapa?
2 jilid, jilid 1 dan 3, TJA 8 jilid. Minimal jenengan kenal bukunya saja, difoto kemudian dicari secara apa? Beli online. Saya nggak mau menyebutkan kemana gitu. Pasti jenengan sudah tahu, biasa shopping secara online. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita coba kaji tentang manhaj tarjih. Manhaj tarjih itu isinya atau komponen manhaj tarjih itu ada 4, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama wawasan, isinya semangat dan perspektif. Yang kedua sumber ajaran. Yang ketiga pendekatan. Yang keempat metode atau prosedur teknis. Ini insya Allah 4 hari ke depan dalam kajian manhaj tarjih kita akan kupas ya. Entah kita selesai atau tidak. Mudah-mudahan selesai. Tapi kalau misalnya tidak selesai ya di kesempatan yang lain. Yang kita bahas wawasan. Wawasan itu isinya perspektif atau semangat. Maksudnya ini yang menjadi semangat atau perspektif majelis tarjih di dalam melakukan ijtihad. Ada 5 wawasan. Ada berapa? 5 wawasan. Yang pertama paham agama. Yang kedua tajdid. Yang ketiga toleransi. Yang keempat keterbukaan. Yang kelima tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Berarti wawasan di dalam manhaj tarjih itu isinya 5. Yang pertama apa tadi? Paham agama. Kedua apa, Bu? Tajdid. Ketiga apa, Pak? Toleransi. Keempat apa, Bu? Keterbukaan. Kelima tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Kita coba kaji satu persatu. Yang pertama paham agama. Paham agama Muhammadiyah itu ditemukan rumusannya di mana? Jenengan buka di HPT jilid 1. Ada kitab namanya Kitabu Al-Masail Al-Khams. Kitab masalah 5. Kitab masalah 5 itu merupakan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama ma'uwaddin, apa itu? Agama. Yang kedua mahiyat dunia, apa itu? Dunia. Yang keempat mahiyat ibadah, apa itu? Ibadah. Yang ketiga ya, keempat mahuwa sabilullah, apa itu? Sabilullah. Kemudian yang kelima mahuwan kias, apa itu? Kias. Ini penting karena saya sering ngaji di masyarakat, saya tanya Sagioni, Bapak dan Ibu Stoyo teng Muhammadiyah wonten kias napa mboten? Jawabane napa? Mboten. Ki ngomong kok mboten wonten kias, soalnya kias pun dapat digadai kalih tetangga sebelah. Ya di Muhammadiyah ya pakai kias. Nanti kalau nggak pakai kias, jenengan zakatul fitri pakai apa, Pak? Ibu? Pakai apa? Zakat fitri nanti loh ke depan. Beras atau beras? Padahal di hadisnya tidak pernah Nabi zakat fitri dengan beras. Pakai apa? Pakai kurma. Masa jenengan mau impor kurma untuk zakat fitri? Ya kita pahami zakat fitri boleh pakai beras, tapi meskipun tidak ada hadisnya. Kenapa Nabi pakai kurma? Ya karena memang itu bahan makanan pokok. Sehingga di negara yang tidak ditemukan kurma, zakat fitri itu bisa diganti dengan makanan pokok. Kita di Indonesia pakai beras, gitu. Oke, itu contoh kias ya. Nah, kembali ke tadi. Wawasan paham agama Muhammadiyah itu ditemukan di kitab masalah 5 tadi. Ketika Muhammadiyah menjawab ma'uwaddin, apa itu? Agama. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, maka definisi agama Muhammadiyah bagaimana? Yang disebut agama itu ma'anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah fil Quran dalam Quran, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Berarti Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama dimulai dari sumber agama. Sumber agama apa? Al-Quran. Yang kedua apa, Bu? Enggak didengerin ya tadi. Sunnah sahihah, hadis juga betul, Bu, maksudnya. Tapi yang sesuai dengan baca yang kita baca, sunnah sahihah, maksudnya sunnah makbulah. Makbulah itu yang bisa dijadikan sumber hukum, meliputi 2 hadis, hadis sahih dan hadis
hasan. Kalau hadis dhaif tidak. Intinya berarti cara pandang keagamaan Muhammadiyah, ketika kita bicara agama harus jelas sumbernya Al-Quran dan Sunnah apa? Makbulah. Sunnah apa? Makbulah. Nah, di Muhammadiyah namanya sunnahnya itu sunnah makbulah. Makbulah itu yang bisa diterima atau accepted. Maksudnya apa? Bisa diterima sebagai sumber hukum, meliputi hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif berarti tidak bisa dipakai. Makanya di Muhammadiyah anti terhadap hadis dhaif. Oke ya. Bisa dipahami ya? Berarti Muhammadiyah ketika bicara agama harus jelas ada sumbernya dari Quran dan Sunnah. Misalnya nanti saya contohkan, kenapa kok kita tidak pakai dalam sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat dalam sholat itu masalah agama atau masalah keduniaan? Masalah agama atau keduniaan, Pak? Baca sholawat kepada Nabi di sholat masalah agama atau keduniaan? Agama. Baca sholawat di dalam sholat kok keduniaan? Agama. Kalau agama berarti apa? Harus ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Muhammadiyah pakai atau enggak? Sayyidina pakai enggak? Tidak. Kenapa tidak pakai? Karena tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut apa? Wawasan paham agama. Intinya Muhammadiyah kalau bicara ini perkara agama ya harus dalilnya jelas. Ada di Quran, ada di Sunnah. Oke, itu yang pertama ya. Berikutnya wawasan tajdid. Tajdid itu apa? Secara bahasa artinya pembaharuan. Pembaharuan itu dari kata jadid. Jadid itu apa? Baru, new itu. Lawannya qadim itu. Kalau jaddada yujaddidu itu menjadikan sesuatu baru. Tapi tajdid di dalam Muhammadiyah itu memiliki dua makna. Yang pertama artinya purifikasi. Purifikasi itu apa? Pemurnian. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah. Berarti akidah persoalan apa? Keyakinan. Ibadah persoalan apa? Ritual. Tajdid itu apa? Dipahami maknanya pemurnian atau purifikasi, yaitu apa? Mengembalikan kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi. Maksudnya apa? Dalam bidang akidah dasarnya harus Quran dan Sunnah. Ibadah juga Quran dan Sunnah. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua, tajdid tidak hanya dipahami maknanya apa? Pemurnian atau purifikasi, tapi tajdid juga dipahami sebagai dinamisasi. Dinamisasi itu apa? Berkembang sesuai dengan konteks zaman dan kehidupan. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalat duniawiyah. Artinya apa? Tajdid apa? Mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Sisi modernitas Muhammadiyah itu di sini. Kalau muamalah duniawiyah itu apa? Segala sesuatu yang bukan menjadi tugas Nabi, itu yang disebut apa? Muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bisa berkembang sesuai dengan konteks zaman. Dan kalau akidah dan ibadah kita bikin bid'ah itu haram. Tapi kalau muamalah duniawiyah wajib bikin bid'ah. Jenengan sholat ke masjid pakai sepeda motor, pakai mobil, itu apa? Ibadah atau muamalah duniawiyah? Muamalah duniawiyah. Nabi pernah enggak pergi ke Masjid Nabawi pakai motor atau pakai mobil? Ya enggak pernah. Tapi kenapa jenengan sekarang kok enggak pakai jalan kaki atau onta? Kalau Nabi kan pakai onta. Karena itu kita pahami muamalah duniawiyah bisa berkembang sesuai dengan konteks zaman. Contohnya sekarang tajdid dalam bidang akidah, yaitu apa?
Maksudnya pengkajian untuk membebaskan akidah dari unsur TBCS. Ini penting untuk jenengan paham. T-nya apa? Takhayul. Takhayul itu apa? Hayalan kesialan. Contoh takhayul apa Pak Teguh? Contohnya takhayul. Kalau jenengan dengar angka 13 itu apa? Angka tidak hoki atau unlucky number. Angka kesialan. Kalau misalnya apa? Jenengan naik mobil nabrak kucing, itu yang jenengan lakukan apa? Kucingnya diambil, kemudian apa? Dikubur pakai mori. Kalau tidak, akan sial, nanti mobilnya akan nabrak orang beneran. Suatu kali betulan nyerempet orang, yang jenengan lakukan apa? Lari. Padahal kalau kucing diambil, dimakamkan pakai mori, tapi kalau orang langsung tinggal lari. Itu contoh takhayul, hayalan kesialan yang tidak punya dasarnya. Sama Muhammadiyah ini ditentang, sehingga pimpinan kita, pimpinan berapa? 13. Kalau angka 13 itu terbukti sial, ya Muhammadiyah sudah sial sejak dulu ya. Buktinya punya RSA yang kayak seperti ini, menunjukkan angka 13 itu mitos kalau dianggap angka sial. B-nya apa? Bid'ah. Itu yang secara umum menambahi dalam masalah ibadah. Khurafat. Khurafat itu apa? Percaya pada mistos atau mistik tertentu. Bagi masyarakat yang hidup di samping laut selatan, itu percaya apa? Nyi Roro Kidul. Sehingga perlu untuk dilakukan larung lalu. Sesajen pakai apa? Pakai das kebo itu. Ya. Itu namanya khurafat. Syirik itu menyekutukan Allah, yaitu meminta atau beribadah kepada selain Allah. Nah ini yang ditentang oleh Muhammadiyah, sehingga tajdid di dalam Muhammadiyah dalam bidang akidah memurnikan akidah. Tajdid juga artinya purifikasi, dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang apa? Ibadah. Yaitu apa? Menggali tuntunan ibadah yang paling mendekati dengan sunnah Nabi. Misalnya tadi bacaan sholawat dalam kita sholat itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Sayyidina, meskipun itu secara rasional kan maknanya baik, yaitu apa? Menghormati Nabi Muhammad. Tapi karena tidak ditemukan tuntunannya, ya berarti kita tidak pakai. Dan ketika kita lihat di HPT kita, Bapak dan Ibu sekalian, di kitab sholat, ketika Muhammadiyah mengajarkan redaksi sholawat di dalam sholat, itu Allahumma sholli ala Muhammad. Dalilnya disebutkan wafil dalam kitab al-Um an Ka'ab ibn Ujrah, dari Ka'ab ibn Ujrah ani Nabi annahu kana yaqulu fi sholat Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai Sayyidina. Tapi yang dikutip itu kitab al-Um. Kitab al-Um itu kitabnya siapa? Madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, muassis al-Madzhab Syafi'i atau pendiri Madzhab Syafi'i sendiri tidak pakai Sayyidina. Artinya kita lebih Syafi'iyah daripada Syafi'iyah. Itu contoh tajdid dalam bidang apa? Ibadah. Tapi meskipun Muhammadiyah melakukan tajdid dalam bidang ibadah, dalam artian purifikasi, menggali tuntunan ibadah yang mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi, tapi Muhammadiyah tidak menafikan adanya apa? Variasi atau pluralitas atau tanawu dalam pelaksanaannya. Tanawu atau kaifiyah itu apa maksudnya? Ibadah itu cara melakukannya boleh beda selama apa? Dalilnya berdasarkan sunnah makbulah. Contohnya, jenengan kalau tarawih katanya dulu, yang di sini terawihnya berapa rakaat, Bu? Enggak, yang dulu nanti sebelum Bapak. Berapa, Bu? Enggak, berapa rakaat? 11. Dilakukan berapa rakaat? 2 terus sampai berapa? 2 berarti 4 salam, 3 witir. Semuanya sepakat gitu? Atau ada jawaban yang lain? Sepakat ya?
Yang bapaknya sepakat semuanya? Nggak ada formasi yang lain? 4-4-3. Berarti kita temukan 2 tata cara tadi. 4-4-4-4 salam, kemudian 3 witir. Ada 4-4-3. Ada yang lain? Nggak ada. Nah, Pak Salam menjawab lagi 2-2-2-2-2 10 1 witir. Semuanya 11. Mana yang betul? Sama-sama Muhammadiyah. Jawab orang semuanya orang Muhammadiyah, ya kan? Sama-sama Muhammadiyah kok beda? Yang betul yang mana? Yang betul yang mana? Jawabannya semua betul. Nah, itu jawaban yang penak ya. Kalau kita sekolah dulu kan ada multiple choice, itu pilih aja semuanya betul. Ya memang semuanya betul. Kenapa? Karena semuanya punya landasan. Di sini Muhammadiyah menempuh prinsip yang disebut apa? Tanawwu' fil ibadah. Caranya beda selama dalilnya itu masuk kriteria sunnah makbulah, tidak dipermasalahkan. Oke ya? Bisa dipahami ya? Tapi kalau terawihnya 11 sama 23 itu dilakukan tarjih, mana yang lebih kuat. Muhammadiyah memilih yang 11. Oke. Berikutnya yang terakhir, karena waktu kita terbatas ya. Tajdid dalam bidang muamalah duniawiyah. Tajdid dipahami apa? Dinamisasi. Artinya Muhammadiyah berkembang sesuai dengan tuntutan apa? Zaman. Contohnya, kriteria awal waktu, kriteria awal bulan Riyadh. Kita pakai hisab atau ru'yatul hilal? Hisab. Nabi itu puasa Ramadan berapa kali, Bapak dan Ibu sekalian? Berapa kali? Pernah ngitung? 8 atau berapa kali? Puasa itu diwajibkan tahun keberapa Hijriah? Angel gitu pertanyaannya. 2 Hijriah. Nabi itu diangkat jadi nabi usia 40, meninggal usia 63. Dakwah Nabi itu diklasifikasikan menjadi 2 periode. Periode Mekah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun. Karena puasa itu difardukan di tahun kedua Hijriah, berarti Nabi melakukan puasa berapa kali Ramadan? 9. Ketika Nabi melakukan puasa 9 Ramadan, pernah nggak Nabi pakai hisab? Pernah? Pernah? Tidak pernah. Tapi kok jenengan jawab tadi ru'yah hisab. Wong Nabi tidak pernah pakai hisab. Nabi sama sekali tidak pernah apa? Tidak pernah puasa pakai hisab. Justru Nabi bilang basumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yauman. Puasalah sebab melihat hilal, berbukalah sebab melihat hilal. Kalau mendung, genapkanlah usia bulan Sya'ban menjadi 30. Dan yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu, kenapa Muhammadiyah pakai hisab? Padahal Nabi melakukan puasa 9 Ramadan tidak pernah pakai hisab. Terus dengan ikut siapa? Ya, kita pahami Bapak dan Ibu sekalian. Kita pahami meskipun Nabi pakai ru'yatul hilal, tapi Nabi memberikan alasan di hadis yang lain. Alasannya Nabi bilang nahnu ummatun ummiyatun, kita bangsa yang buta huruf. La naktubu, kita tidak bisa menghitung, wala nahsubu, dan tidak la naktubu, kita tidak bisa menulis, wala nahsubu, dan tidak bisa menghitung. Berarti Nabi dulu pakai ru'yatul hilal karena apa? Secara kontekstual masyarakat yang dihadapinya bangsa yang ummi, tidak bisa baca dan menulis dan menghitung, sehingga kalau Nabi menyuruh pakai hisab, mungkinkah? Tidak mungkin. Tapi umat-umatnya Nabi
sampai sekarang apa sudah bisa disebut, masih bisa disebut bangsa yang unik? Jawabannya tidak. Ilmu astronomi sudah berkembang di kampus-kampus Islam atau di lembaga-lembaga studi Islam, sehingga di sini Muhammadiyah memahami kenapa Nabi tidak pernah pakai hisab, karena Nabi menjelaskan bahwasanya sebabnya sahabat adalah bangsa yang ummi. Sehingga Muhammadiyah memahami berarti kriteria awal apa? Tahun Komariah atau bulan Komariah bisa berkembang, bisa berpindah dari hisab dari ru'yah ke hisab. Ini contoh apa? Tajzid dalam arti apa? Dinamisasi, berkembang sesuai dengan konteks zaman. Nah, mungkin itu contohnya ya, karena waktu kita terbatas. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab ya, saya serahkan ke Ustaz Salam. Ya, demikian paparan yang disampaikan oleh Ustaz Lukman. Saudara-saudara, masih ada sedikit waktu, nanti sampai jam 2:04 maksimal ya 2:20. Apabila ada sesuatu yang perlu didiskusikan, monggo bisa ditanyakan. Bapak-bapak, barangkali monggo. Oke, Mas Nurman langsung saja monggo niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Ustaz. Ya, pertanyaannya ya, setelah sholat adakah kesunahan jabat tangan atau yang disebut musafahah, yaitu apa? Jabat tangan. Padahal hadisnya jelas ya, jabat tangan itu hukumnya apa? Apa Pak atau Bu? Sunnah. Nabi bilang apa? Tasafahu yadhabil hillu. Tasawuf saling bersalamanlah kamu. Kalau ada tasawuf wazan tafa'ala menunjukkan saling berinteraksi, berarti saling berjabat tangan. Yadhabil hillu, kedengkian akan hilang. Makanya kalau orang habis kelahi itu kan suruh apa? Jabat tangan, menunjukkan rasa mantel itu sudah hilang. Semakin kita sering jabat tangan, maka kebencian kita kepada seseorang itu mulai hilang. Makanya orang kalau nggak suka itu suruh jabat tangan ya susah gitu. Ya kan Pak? Males lah suruh jabat tangan, jenenge gak seneng kan. Nah, jabat tangan itu dianjurkan atau tidak setelah sholat? Berarti ada dua bidang Bapak Indonesia. Ada perkara keagamaan, ada perkara keduniaan, ada perkara ibadah, ada perkara muamalat duniawiyah. Kalau setelah sholat berarti salaman dihubungkan dengan sholat, itu menjadi perkara apa? Ibadah. Kalau ibadah, wawasan keagamaan kita bagaimana? Ini langsung aplikasi. Muhammadiyah dalam memahami Al-Quran, memahami agama didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah pula. Ada nggak hadis yang menjelaskan secara khusus bahwasanya Nabi setelah melakukan sholat itu jabat tangan? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Ketika tidak ada, berarti ya kita tidak melakukan jabat tangan karena kita tidak menemukan dalil sunnah makbulahnya. Dan kita dalam beragama kenapa? Dasarnya Al-Quran dan Sunnah makbulah. Tapi kalau konteks muamalah duniawiyah apa? Bisa
kembang, dinamis. Kalau setelah sholat jabat tangan boleh nggak? Boleh. Dan apakah sunnah? Sunnah. Tapi kalau kita paham jabat tangan dihubungkan dengan kesunahan pasca sholat, itu yang harus butuh dalil. Tapi kalau dalil umum jabat tangan ya ada. Sehingga kalau dengan sholat zikir ada temannya yang datang salaman ya tetap dilayani. Atau mungkin jenengan sholat misalnya di masjid yang bukan Muhammadiyah, ada orang yang jabat tangan, jenengan tolak atau tetap dengan salam? Ya tetap dilayani, tapi jenengan niati ini bukan kesunahan pasca sholat. Itu ya. Jadi kita fleksibel. Jenengan tetap layani, tapi tidak usah dipahami ini sunnah. Sehingga kalau di masjid Muhammadiyah mau salaman boleh, tapi setelah zikir. Misalnya jenengan sholat, setelah itu zikir, setelah itu mau salaman sama temannya ya monggo. Ya, karena sudah dianggap di luar kesunahan sholat. Itu ya jawabannya. Ya, satu lagi. Ya, satu lagi. Barangkali ada yang ditanyakan. Ibu-ibu, kita beri kesempatan satu penanya. Monggo ibu-ibu. Tidak ada yang tanya ini sudah paham semua atau karena ngempet pingin buyar? Jadi bapak-bapak ada yang nambah satu? Oke, monggo Mas Dian. Assalamualaikum. Ya, nah itu jawabannya cukup panjang ya, karena waktunya pendek. Saya langsung to the point aja. Ya, itu dua pendapatnya. Tapi kalau fatwa tarjih secara khusus belum ada. Kenapa kok belum ada? Kenapa kok belum ada? Mungkin majelis tarjih menghindari fatwa-fatwa yang sensitif, apalagi mengganggu keharmonisan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sudah saya cari ya jawaban secara khusus di fatwa tarjih, saya belum menemukan gitu. Ya. Sehingga ada dua pandangan di kalangan para ulama dan juga pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah, tapi belum menjadi fatwa. Yang pertama itu berpandangan kalau imamnya kunut, ya makmumnya ingat kunut. Kenapa? Berdasarkan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbir. Kalau imam itu takbir ya ikut takbir. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam itu rukuk ya rukuk. Fa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud ya sujud. Berarti kalau kunutnya ingin kunut. Itu pendapat pertama ya. Itu beberapa fatwa ulama Saudiyah juga semacam itu. Pendapat yang kedua memahami kalau imam kunut, makmumnya beranggapan tidak kunut, itu ya tidak sah, karena dalam pemahaman makmum kunut itu tidak masruh. Dan innama ju'ilal imamu liyutamma bi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Dalam pandangan mazhab yang kedua ini berpandangan ini sesuatu yang pertama rukun sholat, yang kedua antara imam dan makmum itu keyakinannya sama. Dan sedangkan kunut tadi makmumnya beranggapan tidak sunnah. Nah, sehingga kalau kita di Muhammadiyah secara umum meskipun ini belum fatwa, itu mengikuti pandangan yang kedua. Berarti kalau imamnya kunut ya kita cukup diam, tidak ikut kunut. Tapi kalau jenengan misalnya di sebuah tempat yang minoritas itu, misalnya di masjid yang umum bukan Muhammadiyah, kalau mau ikut kunut ya nggak apa-apa. Maksudnya ikut
doa. Tapi kalau jenengan misalnya di Masjid Muhammadiyah sudah jelas Muhammadiyahnya, ya pakai pendapat yang kedua itu lebih sesuai dengan paham Muhammadiyah, karena orang lain juga memahami kalau jenengan sudah Muhammadiyah. Jangan dibangga oke Muhammadiyah kok saiki kunut kan itu menjadi apa? Sesuatu yang muncul tidak enak atau perspektif yang tidak mengenakkan gitu. Sehingga jawaban kita secara umum dari kesimpulan beberapa ulama Muhammadiyah, meskipun kalau fatwanya belum ada itu tidak usah ikut kunut, tapi tidak usah mufaraqah. Mufaraqah itu apa? Keluar dari jamaah, karena fatwa tarjih tidak pernah mengatakan orang yang sholat di belakang imam yang kunut sholatnya harus i'adah, diulangi atau sholatnya tidak sah. Itu majelis tadi tidak pernah punya fatwa semacam itu. Artinya imam yang pakai kunut, makmumnya tidak, itu sholatnya sah. Sholatnya apa? Sah, tidak batal dan tidak perlu i'adah. Itu nanti kita bahas di prinsip toleransi. Meskipun dalam paham agama Muhammadiyah tidak kunut, tapi Muhammadiyah tidak pernah mengatakan makmum yang sholat di belakang imam yang kunut itu sholatnya tidak sah. Oke ya, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.